Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hari ketiga, seleksi pemburu iblis masih berlangsung, dan karena jumlah orang yang tersisa telah menurun, hasil seleksi 6 kuil agung sudah keluar pada sore hari. Keberuntungan Lee Sin jelas tidak seburuk Long Hao Shen, ia menghadapi lawan yang kuat, tetapi tunggangan yang ia miliki tidak ada bandingannya. Sekali lagi memanfaatkan keunggulan Rose dan keunggulannya sebagai retribusi Knight, ia melewati pertandingan ketiga ini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan Ye Hua. Seperti yang semua orang harapkan, 3 ksatria lainnya dari tingkat kelima telah menang, dan Long Hao Chen menjadi kandidat utama untuk tempat kosong. Adegan berpindah di kantor kuil kesatria. Seorang tetua duduk di depan meja bisnis, dan dengan tenang melihat data di tangannya. Tetua ini memiliki rambut perak, dan meskipun dia duduk di sana, jelas terlihat bahwa posturnya cukup tinggi. Bahunya sangat lebar, dan usianya tidak memengaruhi penampilannya yang bermartabat. Tetua ini adalah pembuat kebijakan tertinggi di aliansi kuil, dan tempat umum lainnya di kota suci. Dalam seluruh aliansi ksatria, dia adalah yang kedua dari 3 ksatria suci agung, yang berada di bawah 1 peringkat dari kepala suci para ksatria. Orang ini adalah orang yang sebelumnya duduk di kursi tengah platform Stadion Knight, dan dikelilingi oleh para tetua lainnya. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Masuk. Sein Knight perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan dengan acuh berkata, membuka pintu, dan masuk dari luar adalah sesosok yang kuat dengan tubuh kekar dan rambut coklat. Dia adalah Han Yu. Hanya saja, wajahnya tidak memiliki sedikit pun kesombongan seperti sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegugupan, rasa sakit, dan perasaan suram lainnya. Saat melihat dia, kulit Sein Knight tiba-tiba berubah, saat dia dengan nyaman melemparkan data pada 19 pesaing hari ini yang dia baca di atas meja. Bang, kepalan tangan Han Yu diletakkan ke dadanya, saat ia dengan hormat melakukan hormat kesatria di depan sesepuh ini. Kepala Sein Knight dengan dingin memelototinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dahi Han Yu penuh keringat seukuran butir jagung, saat dia dengan tenang menundukkan kepalanya. Berlututlah, ucap kepala Sein Knight sembari dengan ganas menendang meja. Rambut dan janggutnya berkibar, dan tekanan menindas yang kuat langsung memenuhi seluruh ruangan, dan langsung benar-benar memutar udara di dalam ruangan. Han Yu berlutut, dan wajahnya pada saat ini sangat pucat. Di bawah kekuatan menindas yang dilepaskan oleh kepala Sein Knight yang berdiri di depannya, itu sama ganasnya dengan gunung, dia sepertinya akan sangat mudah untuk dipecah menjadi jerami kapan saja. Kepala Sein Knight perlahan-lahan berdiri, dan berjalan dari belakang meja. Dia mengarahkan jarinya ke Han Yu. Hebat, kamu benar-benar hebat. Apakah kamu tidak terlalu sombong? Bukankah kamu telah mengatakan bahwa kamu adalah pemuda terbaik dari generasi kamu? Apakah kamu puas sekarang? Kamu tidak melewati babak penyisihan, dan terlebih lagi, kamu dikalahkan oleh lawan di tingkat keempat. Sungguh pahlawan yang luar biasa, ucap kepala Sein. Han Yu menunduk, dan merengut dengan sedih, kakek, aku salah. Itu sepenuhnya salahku, tolong hukum aku dengan sepantasnya, ucap Han Yu. Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu yang mengecewakan sepertimu. Ucal kepala Sein Knight sambil mengangkat kakinya, dan langsung menendang Han Yu. Bahkan sekarang, kamu masih tidak tahu mengapa kamu salah. Apakah kamu percaya bahwa aku marah karena fakta, kalau kamu kalah dalam pertandingan dan membuat aku kehilangan muka? Jika itu yang kamu pikirkan, kamu salah. Biarkan aku memberitahu kamu, aku, Han Qian, marah karena cucu aku bahkan tidak mau repot-repot memanggil tunggangannya, tetapi malah kalah. Ini benar-benar bikin malu. Aib ini adalah sesuatu yang kamu tanggung oleh dirimu sendiri, ucap Han Qian. Kepala Sein Knight senior itu marah dan berteriak. Apakah kamu berpikir bahwa pada saat itu, saat di dalam stadion, aku ingin mengeluarkan kamu dari kuil ksatria hanya karena aku marah? Bukan itu jawabnya. Aku ingin mengeluarkan kamu karena kamu bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang ksatria. Yang pertama dari 10 aturan ksatria adalah kesopanan, tapi katakan padaku, apakah ada bagian dari dirimu yang tidak berharga yang sederhana? Hatimu hanya dipenuhi dengan kesombongan.
Apakah kamu berpikir, bahwa sebagai anak berusia 22 tahun yang berhasil menembus tingkat kelima, kamu sangatlah spesial, bahwa kamu jenius sejati? Nah, coba tebak. Anak yang kamu lawan hari ini baru berusia 14 tahun, baru 14 tahun. Dibandingkan dengan dia, kamu hanya sepotong kecil kotoran yang tersangkut di bagian bawah sepatunya, ucap Han Qian. Mendengar kata 14 tahun, ekspresi Han Yu benar-benar kosong. Tidak, itu tidak mungkin, ucap Han Yu. Han Qian dengan dingin menatap cucunya. Tidak mungkin katamu. Apakah menurut kamu tes usia dan tulang bisa salah? Aku pribadi telah menutup informasi pada usianya. Bukankah ini impian kamu, untuk menjadi ksatria ilahi? Dengan integritas moral kamu saat ini, bahkan jika suatu hari nanti kamu mendapatkan gelar ini, kamu masih akan menjadi ksatria yang rusak. Penuh dengan kesombongan dan kepuasan diri, mengingat semua orang di bawahnya, masih bertindak tanpa malu, bahkan setelah kalah dalam pertandingan. Kamu bukan hanya membuat aku kehilangan muka, tapi kamu telah membuat seluruh aliansi ksatria kehilangan muka. Jika bukan karena tetua lain yang menahan aku pada waktu itu, aku akan memumulimu sampai mati. Ucap Han Qian. Tubuh Han Yu mulai sedikit gemetar. Sejak kecil, meskipun dia sangat rajin dalam pelatihannya, dia secara alami adalah anak yang sangat sombong. Karena dia masih kecil, ini adalah pertama kalinya dia menerima kemunduran. Hari ini, dengan kekalahan ini, dia mendapati bahwa dia terlalu banyak memiliki kekurangan. Combo milik Long Hao Chen itu telah menghancurkan semua kesombongannya, dan dia tiba-tiba mengerti, bahwa dia sebenarnya tidak seberani seperti apa yang dia bayangkan sama sekali. Han Qian masih berbicara dengan suara dingin. Kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pertama, biarkan aku menyegel energi spiritual kamu, dan mengeluarkan kamu dari aliansi kesatria. Kamu masih cucu aku, jadi aku akan memberi kamu uang, untuk membiarkan kamu mengejar kehidupan yang makmur sebagai manusia biasa. Jika kamu memilih jalan ini, aku pribadi, atas nama kamu, akan memanggil Long Hao Chen untuk membatalkan sumpah kamu. Adapun jalan kedua, kamu sudah tahu itu, ucap Han Qian. Tubuh Han Yu tiba-tiba bergetar, saat dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Kakek, apakah dia benar-benar baru berusia 14 tahun, tanya Han Yu. Suasana hati Han Qian yang sebelumnya marah, mulai menjadi sedikit tenang, dan dia mengangguk lalu menjawab. Dari 3 hari kompetisi ini, aku dapat mengatakan bahwa anak ini, Long Hao Chen, memiliki ketekunan, baik hati, jujur, berani, dan disposisi berani. Di dalam dirinya, aku bisa melihat kehormatan seorang ksatria. Jika kamu tetap bersamanya, kamu akan dapat belajar tentang sikap seorang ksatria. Jangan pernah berpikir bahwa menjadi punggawa ksatria, itu berarti seorang ksatria telah kehilangan mukanya. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mencengangkan seluruh aliansi di masa depan, dan bahkan tokoh paling kuat dari Demon Rache. Menemani dia sebagai pendukungnya, itu akan memiliki keuntungan untuk kemajuan kamu. Jika kamu tidak mengambil pilihan ini, 5 tahun kemudian, punggungnya akan benar-benar di luar jangkauan kamu, ucap Han Qian. Han Yu berlutut sekali lagi menghadap Han Qian, lalu mengetuk kepalanya 3 kali ke lantai. Kakek, dalam 5 tahun, aku pasti akan membuatmu mengakui aku, ucap Han Yu. Pada titik ini, dia berdiri tegak, melakukan hormat kesatria ke arah Han Qian, dan dengan langkah besar dia pergi. Melihat sosoknya yang pergi, kemarahan di wajah Han Qian tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu berubah menjadi senyum yang samar-samar terlihat. Long Hao Chen, aku benar-benar harus berterima kasih hari ini. Sebenarnya, aku telah memperhatikan masalah kecil Han Yu sebelumnya. Hanya saja, aku belum pernah menemukan kesempatan yang baik untuk memberinya pelajaran besar. Yu'er adalah anak yang sangat arogan, tetapi dia sangat teguh. Dengan menghambatnya, itu hanya akan membuatnya lebih berani. Dan bersama dengan Long Hao Chen, itu akan sangat menguntungkan baginya. Selanjutnya, mereka mungkin benar-benar menjadi ksatria ilahi bersama. Hanya saja, aku bertanya-tanya, dari siapa Long Hao Chen mewarisi itu? Dia menggunakan kemampuan Retribusi Knight, belajar Holy Sword, keterampilan paling kuat dari tingkat kelima. Dan nama keluarganya adalah Long. Jangan katakan itu padaku bahwa dia adalah anak. Saat memikirkannya sampai titik ini, wajah Han Qian tiba-tiba menjadi heran.
Alasan sebenarnya mengapa dia meminta Han Yu mengikuti Long Hao Chen itu adalah, ketika dia kalah dalam kompetisi, dia telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam pasukan perburuan iblis. Berkenaan dengan prestasi masa depannya, itu bisa digambarkan sebagai pukulan fatal. Dan meskipun namanya telah menjadi punggawa kesatria dari Long Hao Chen, itu juga bisa disebut termasuk pukulan fatal. Namun, itu masih memungkinkannya untuk menjadi bagian dari pasukan perburuan iblis. Dan Han Qian memiliki pendapat yang sangat disukai Long Hao Chen. Memiliki Han Yu yang melindunginya, pasti akan membuat Long Hao Chen lebih mungkin untuk bertahan dari pengalaman ini. Dan juga, dia secara alami akan dengan mudah tumbuh lebih dekat dengan Long Hao Chen dalam 5 tahun. Jika Long Hao Chen benar-benar mencapai tingkat ilahi, itu akan sangat menguntungkan bagi cucunya untuk dekat dengannya. Kakek tua ini penuh dengan motif tersembunyi, dan Ye Hua tidak pernah bisa menebak. Secara alami, jika bukan karena kepribadian sombong Han Yu yang begitu merugikannya, bagaimana mungkin Han Qian membiarkan cucunya yang diberkati oleh surga, akan menjadi pengikut orang lain, pikir Han Qian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.